Reforming Heart hari ke-32. Renungan ini diambil dari website pemuda.stemi.id. Tema renungan hari ini adalah Kehidupan Mengembara Daud, Padang Gurun Zif. Mari kita membaca Alkitab dari kitab 1 Samuel pasal 23 ayat 14 sampai dengan 24. Demikian bunyi firman Tuhan. Daud di Padang Gurun Zif. Maka Daud tinggal di padang gurun di tempat-tempat perlindungan. Ia tinggal di pegunungan di Padang Gurun Zif. Dan selama waktu itu Saul mencari dia, tetapi Allah tidak menyerahkan dia ke dalam tangannya. Daud takut karena Saul telah keluar dengan maksud mencabut nyawanya. Ketika Daud ada di Padang Gurun Zif di Koresa, maka bersiaplah Yonatan anak Saul, lalu pergi kepada Daud di Koresa. Ia menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah dan berkata kepadanya, "Janganlah takut, sebab tangan ayahku Saul tidak akan menangkap engkau. Engkau akan menjadi raja atas Israel, dan aku akan menjadi orang kedua di bawahmu. Juga ayahku Saul telah mengetahui yang demikian itu." Kemudian kedua orang itu mengikat perjanjian di hadapan Tuhan, dan Daud tinggal di Koresa, tetapi Yonatan pulang ke rumahnya. Tetapi beberapa orang Zif pergi menghadap Saul di Gibea dan berkata, "Daud menyembunyikan diri dekat kami di kubu-kubu gunung dekat Koresa, di bukit Hakila, di sebelah selatan padang belantara. Oleh sebab itu, jika tuanku raja berkenan datang, silahkanlah datang, tanggungan kamilah untuk menyerahkan dia ke dalam tangan raja." Berkatalah Saul, "Diberkatilah kiranya kamu oleh Tuhan, karena kamu menunjukkan sayangmu kepadaku. Baiklah pergi, carilah kepastian lagi, berusahalah mengetahui di mana ia berada dan siapa yang telah melihat dia di sana, sebab telah dikatakan orang kepadaku bahwa ia sangat cerdik. Berusahalah mengetahui segala tempat persembunyiannya. Kemudian datanglah kembali kepadaku dengan kabar yang pasti, dan aku akan pergi bersama-sama dengan kamu. Sesungguhnya, jika ia ada di dalam negeri, maka aku akan meneliti dia di antara segala ribuan orang Yehuda." Lalu berkemaslah mereka pergi ke Zif mendahului Saul. Daud dan orang-orangnya ada di padang gurun Maon, di dataran di sebelah selatan padang belantara. Mari kita merenungkan. Tuhan sering memakai padang gurun sebagai tempat pengujian. Orang Israel diuji di padang gurun sebelum masuk Kanaan. Tuhan Yesus dicobai iblis juga di padang gurun. Padang gurun jugalah yang menjadi tempat ujian bagi Daud dan tentaranya. Bacaan kita di dalam ayat 14 mengatakan bahwa selama periode Daud tinggal di padang gurun, Saul terus memburu dia. Dan di dalam ayat 15 mengatakan bahwa Saul telah keluar dengan maksud memburu Daud. Ini membuat Daud sangat ketakutan. Mengapa demikian? Karena sekali ini Saul keluar dengan kekuatan yang sangat besar. Begitu besarnya kekuatan Saul hingga dia berani mengindikasikan bahwa sekiranya seluruh Yehuda mendukung Daud pun, dia akan tetap mencari Daud di tengah-tengah suku Yehuda. Pasukan Saul begitu besar. Bahkan dengan seluruh Yehuda di belakang Daud pun, dia tetap jauh lebih kuat. Di tengah-tengah ancaman demikian besar, apakah yang dapat dilakukan Daud? Ayat 18 menjadi inti dengan mengatakan bahwa perjanjian antara Daud dan Yonatanlah yang menguatkan Daud. Ayat 18 ini adalah inti dari sebuah tulisan berbentuk kiastik yang sebenarnya banyak terdapat dalam kitab ini. Kiastik adalah gaya penulisan yang memberikan inti sebagai pesan utama yang berada di tengah-tengah. Seperti hamburger dengan inti daging yang ada di tengahnya.
Demikianlah pola kiastik pada bagian ini. Bagian A, ayat 14, Daud tinggal di padang gurun Zif. Lawannya adalah bagian A aksen yang ada di ayat 24. Orang-orang tersebut mendahului Saul ke Zif. Bagian B, ayat 15, Saul bermaksud memburu Daud. Lawannya adalah bagian B aksen di ayat 22-23. Saul memerintahkan orang Zif untuk memburu Daud. Bagian C, ayat 16-17, Yonatan berbicara dengan Daud untuk menenangkan Daud. Lawannya adalah bagian C aksen di ayat 19-22. Beberapa orang Zif berbicara dengan Saul untuk menyenangkan hati Saul. Sedangkan yang menjadi intinya adalah bagian D di ayat 18, Daud dan Yonatan mengikat perjanjian di hadapan Tuhan. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud bukan hanya karena dia ingin Daud kembali ingat bahwa dia akan menjadi raja Israel. Ini adalah perjanjian dari Yonatan yang melihat dengan iman bahwa Daud adalah raja Israel. Allah tidak akan mengingkari urapannya kepada Daud. Bahkan Yonatan juga mengatakan bahwa dia hanyalah orang kedua dibandingkan Daud. Seorang anak raja berbicara dengan seorang buronan dan mengatakan bahwa sang buronan itu akan menjadi raja dan dia akan menjadi pengikut buronan itu. Ini adalah kalimat yang hanya bisa dikonfirmasi dengan iman yang sejati kepada firman Allah. Yonatan beriman kepada Allah, maka dia tahu bahwa Daud pasti akan menjadi raja. Meskipun Saul dan beberapa pengkhianat dari Zif mau menyerang Daud, tetapi janji Tuhan tidak mungkin gagal. Tuhan akan menjadikan Daud raja. Mengapa Yonatan menjadi alat yang dipakai Tuhan untuk mengingatkan akan janji Tuhan kepada Daud? Karena Yonatan melihat Daud dengan mata iman. Dia tidak hanya melihat seorang anak muda yang baru melakukan hal spektakuler seperti memenggal kepala Goliat. Dia sudah melihat Daud sebagai raja Israel. Itulah sebabnya dia mengikat perjanjian dengan Daud dan memberikan perlengkapan senjatanya sendiri. Yonatan mengasihi Daud seperti jiwanya sendiri karena Tuhanlah yang menggerakkan dia untuk melihat urapan Tuhan atas diri Daud. Itulah sebabnya baik di dalam 1 Samuel pasal 20 ayat 14-16 dan di dalam bacaan kita hari ini, Yonatan mengikatkan dirinya dengan Daud. Ikatan perjanjian yang dilakukan dengan iman menunjukkan Yonatan sedang mengikat perjanjian dengan Daud yang seolah-olah sudah menjadi raja. Tuhan memberikan tempat utama kepada Daud di dalam perjanjian ini, tetapi peran Yonatan pun sangat mulia. Dia digerakkan oleh Roh Tuhan untuk melihat bahwa buronan yang sekarang sedang bersembunyi di padang gurun ini adalah raja yang mulia. Bahkan lebih dari itu, dia melihat Daud sebagai raja yang melampaui raja manapun di dunia ini, karena dengan mengikat perjanjian dengan Daudlah, keturunannya dapat memperoleh damai. Keyakinan Yonatan bahwa keturunannya akan aman di dalam kasih setia Daud adalah bayangan dari keyakinan orang percaya pada zaman ini bahwa kita semua akan aman di dalam kasih setia Sang Anak Daud, yaitu Kristus. Dengan demikian, ada beberapa hal tentang kedatangan Kristus yang dinubuatkan melalui beberapa peristiwa di dalam kehidupan Daud. Yang pertama, Tuhan memberikan pengurapan melalui seorang nabi, yaitu Samuel. Samuel menyatakan urapan yang menandakan bahwa pemanggilan Daud sebagai raja dimulai. Tetapi setelah pengurapan itu, Daud malah pergi ke padang gurun karena harus melarikan diri dari Saul. Dia terus hidup dalam pelarian sampai saatnya tiba di mana dia bertakhta menggantikan Saul. Ini semua mencerminkan pelayanan Kristus di bumi. Urapan Daud adalah bayangan dari urapan Roh Kudus yang diterima Tuhan Yesus pada waktu dia dibaptis oleh Yohanes.
Setelah Tuhan Yesus menerima urapan dari Allah Bapa berupa roh yang turun ke atasnya, Alkitab mengatakan bahwa dia dibawa ke padang gurun. Alkitab mencatat bahwa setelah pengurapan itu, Yesus tidak juga bertakhta. Dia hidup dengan penuh kesulitan, bahkan disiksa dan mati di kayu salib. Tetapi dia bangkit pada hari yang ketiga dan naik ke surga untuk duduk di sebelah kanan Allah. Dia bertahta di sorga setelah sebelumnya menderita sengsara di bumi. Ini adalah pola yang telah digambarkan di dalam kehidupan Daud. Yang kedua, Tuhan memberi iman kepada Yonatan untuk melihat pengurapan Daud. Salah satu karya Roh Kudus adalah membaptiskan orang percaya ke dalam Kristus. Karena karya Roh Kudus inilah orang percaya dapat memperoleh bagian di dalam Kristus. Roh Kudus juga adalah roh yang mencelikkan mata orang percaya untuk melihat keamanan di dalam Kristus. Mengapa Yonatan bisa beriman bahwa Daud akan menjadi raja? Mengapa Yonatan meninggikan Daud? Mengapa Yonatan mengikat perjanjian antara dirinya dan bahkan keturunannya dengan Daud? Karena Roh Kudus yang membuat dia melihat bahwa Daud adalah raja yang Allah sendiri pilih. Roh Kudus membuat Yonatan sadar bahwa Daud adalah orang yang kepadanya hati Allah berkenan. Paulus mengatakan bahwa salib Kristus adalah kebodohan bagi dunia ini. Tetapi salib Kristus adalah hikmat surgawi dan kekuatan bagi orang-orang yang percaya, yaitu orang-orang yang telah digerakkan oleh Roh Kudus. Mari kita melihat surat 1 Korintus pasal 1 ayat 18 yang berbunyi demikian. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Mengikat perjanjian dengan buronan di padang gurun, apalagi dengan melibatkan seluruh keturunan seorang putra raja seperti Yonatan, adalah kebodohan bagi dunia ini. Tetapi bagi orang yang beriman, ini adalah keamanan yang sejati. Mengikat perjanjian dengan Daud adalah kekuatan yang jauh memberikan keamanan daripada mendapat status sebagai anak Saul. Dari pembahasan ini kita dapat merefleksikan dua hal. Yang pertama, Allah adalah perlindungan Daud dan semua orang yang percaya kepada Dia. Mari belajar untuk menghidupi pengertian ini. Mari belajar mengandalkan Allah di dalam segala situasi. Daud terus dikuatkan karena imannya kepada Allah, walaupun di tengah-tengah kejaran Saul dan statusnya sebagai pelarian di padang gurun. Yang kedua, iman membuat Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud hingga beberapa kali dan 2 kali dia melakukan di saat Daud sedang terjepit. Dia tidak datang kepada Daud untuk mengasihani Daud. Dia datang kepada Daud untuk memberikan hormat kepada sang raja. Iman yang sama membuat kita tidak melihat Kristus seperti kita melihat manusia lain. Kita melihat Dia dengan penghormatan kepada Allah dan kasih kepada Sang Juru Selamat yang telah menebus dosa-dosa kita. Dialah alasan kita bersuka cita. Dialah alasan kita berharap. Dialah alasan kita hidup dan hidup di dalam kelimpahan iman. Terpujilah Kristus, Tuhan kita, yang dihina oleh dunia, tetapi ditinggikan oleh surga dan oleh orang-orang yang beriman kepadanya.